Ketika beliau kuliah di luar negeri, beliau melihat ada 2 orang Yahudi, satu laki-laki, satu perempuan. Senantiasa kedua-duanya memiliki IP yang tinggi. Penasaran B.J. Habibie. Coba baca kembali buku cerita daripada beliau, kisah memorial kehidupan beliau. Lalu B.J. Habibie berjumpa dengan orang Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang kalian lakukan sehingga nilai kalian senantiasa bagus? Apa jawabnya? Kami senantiasa tengah malam bangun dan membaca Al-Quran. Menyebabkan B.J. Habibie ketika itu terkejut. Seharusnya yang kalian lakukan itu adalah saya yang melakukannya sebagai muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika malam selanjutnya B.J. Habibie bangun tengah malam, lalu beliau mandi, salat sunnah 2 rakaat dan senantiasa membacakan Al-Quran. Dalam beberapa bulan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya apa yang Allah berikan? Juara yang biasanya peringkat didapatkan oleh Yahudi kembali berpindah. Juara itu berpindah kepada Profesor Dr. B.J. Habibie. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusil kiram, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrah dan iradahnya lah pada malam yang mulia ini kembali kita mampu menghadiri rumah Allah untuk melaksanakan salat insya berjamaah, tarawih pula witir berjamaah. Kiranya semua aktivitas amal kebajikan yang telah kita laksanakan khususnya dalam Ramadan, umumnya di luar Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bahagian bekal bagi kita bersama tak kala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sebelumnya mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf, karena amal ibadah sunnah yang kita laksanakan dalam Ramadan bernilai pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Pula yang belum niatkan puasa untuk hari esok, maka silahkan niatkan puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan sekitar 15 menit ataupun 20 menit kita akan membahas tentang nuzulul Quran sebagaimana permintaan daripada para panitia masjid insyaallah. Sebelumnya kita harus paham apa itu nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran itu adalah 2 suku kata, nuzulun dan Al-Quran. Nuzulun asal daripada kata nazala yanzilu nazlan nuzulan, yang turun ke bawah. Pula didasari daripada kalimat nazala yunazzilu tanzilan,
turun secara berangsur-angsuran. Maka nuzulul Quran itu merupakan tahap ataupun fase turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengkaji ulang, umum para ulama berpendapat ada 3 tahap proses nuzulul Quran. Tahap yang pertama daripada pihaknya Allah kepada Lauh Mahfud. Apa itu Lauhul Mahfud? Secara bahasa lauh adalah papan, mahfudun yang dijaga. Lauhul Mahfud adalah catatan-catatan gaib yang sangat besar, yang sangat detil, yang sangat kompleks, yang di dalamnya tercatat apa yang telah ada, apa yang akan ada, dan apa yang telah tiada. Maka tahap pertama Allah turunkan Al-Quran kepada Lauhul Mahfud secara daf'atan wahidatan, sekaligus. Kapan itu terjadi? Hanya Allah yang maha tahu. Tahap yang kedua, dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah, langit dunia, pula diturunkan oleh Allah daf'atan wahidatan, sekaligus. Kapan itu terjadi? Allah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Kejadiannya itulah pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, kapan itu kejadiannya? Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan akan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Hanya Allah yang maha tahu. Cuma sebahagian ulama berpendapat kebiasaan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Maka proses turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfud kepada Baitul Izzah terjadi pada peristiwa malam Lailatul Qadar. Kemudian tahap yang ketiga, proses turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Umum para ulama sepakat terjadinya pada malam 17 Ramadan. Kenapa? Karena ada ayat Allah yang membicarakan tentang pembagian harta ghanimah. Pada ujung-ujung ayat Allah berfirman, Yaumal taqal jama'ah. Jika kalian in kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalnahu, dan terhadap apa yang telah kami turunkan akannya, ala abdina, di atas hamba kami yaitu Muhammad, berupa Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Yaumal taqal jama'an, pada hari berjumpa 2 kelompok. Artinya pada terjadi peristiwa perang Badar, bertemu kelompok pasukan mukminin dengan pasukan kafir. Kapan peristiwa itu terjadi? 17 Ramadan. Buktinya ada satu hadis daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan maksud yaumal taqal jama'an li sab'i asyarata fi syahri Ramadan adalah 17 daripada bulan Ramadan. Maka Allah memberitahukan kepada kita kapan Al-Quran itu diturunkan, 17 Ramadan. Itu peristiwa turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad secara berangsur-angsur. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Allah memberitahu alasannya kepada kita. Wa Qur'ana, Al-Quran itu
faraqnahu, maka kami turunkan akannya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsid, supaya engkau baca hai Muhammad akannya Al-Quran itu di atas manusia 'ala muqsid, secara pelan-pelan. Tak kala engkau jelaskan, pelan-pelan. Tak kala engkau wujudkan hukum, secara pelan-pelan, bertahap-tahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan akannya Al-Quran itu sedikit demi sedikit, sebahagian demi sebahagian. Maka hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap, berangsur-angsur, yang pertama, mudah bagi Rasulullah di dalam menghafalnya, mudah bagi Rasulullah di dalam menjelaskannya, mudah bagi Rasulullah di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, mudah bagi Rasulullah bila mana secara bertahap-tahap dalam merealisasi hukum yang diperintahkan oleh Allah di dalam penerapannya. Makanya proses terjadinya turun ayat Allah itu ada dua periode. Yang pertama dinamakan dengan periode Mekah, yang kedua dinamakan dengan periode Madinah. Maka ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Mekah sering diistilahkan dengan ayat-ayat Makkiyah. Selama 12 tahun 5 bulan Allah menurunkan Al-Quran di Mekah kepada Sayyidina Muhammad berjumlah 86 surat yang umumnya membicarakan tentang akidah dan tauhid. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu pendek, tegas. Periode yang kedua ayat-ayat Madaniyah, Allah turunkan bertahap selama 9 tahun 9 bulan. Jumlahnya 28 surat. Makanya jumlah surat Al-Quran 114 surat. Yang umumnya ayat-ayat Madaniyah itu membicarakan muamalah, hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, syariah, tentang hukum-hukum dalam berubudiyah kepada Allah, berkenaan dengan hukum-hukum Islam, wajib, sunnah, haram, makruh dan sebagainya. Maka ayat Madaniyah berkenaan dengan penerapan secara realita, sedangkan ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah, tauhid dan keyakinan. Tentunya akan timbul pertanyaan, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Allah menjawab, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah al-huda, sebagai petunjuk. Apa itu petunjuk? Rambu-rambu bagi kita dalam menjalani yang namanya kehidupan untuk mencapai kesuksesan dunia wal akhirah. Al-huda. Bagi siapa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk? Apakah bagi umum manusia? Tidak, kata Allah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Maka hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia yang bagaimana Al-Quran itu akan menjadi petunjuk baginya? Yaitu manusia-manusia yang memiliki kedudukan muttaqin. Hanya manusia-manusia yang bertitel muttaqin yang Al-Quran itu akan menjadi petunjuk baginya. Kalau bukan manusia yang muttaqin, maka Al-Quran hanya sebatas bacaannya. Bahkan kadang-kadang Al-Quran hanya sebatas, yaitu alat perlombaannya. Siapa muttaqin? Allah menjelaskan. Syarat menjadi muttaqin yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Beriman kepada Allah,
beriman kepada para malaikat, beriman kepada hal-hal yang gaib. Hatinya itu senantiasa beriman Allah maha mengawasi, malaikat maha mencatat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, senantiasa dia dirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahagian daripada hartanya dia infakkan di jalan Allah, bukan malah sedekah wajib berupa zakat dan fitrah. Dia rela dengan ringan tangannya menginfakkan sedekah-sedekah sunnah, hibah, sedekah dan sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia yakin Al-Quran itu daripada Allah. Bahkan dia beriman kepada kitab-kitab samawiyah yang lainnya, Zabur, Taurat, Injil. Yakin semata-mata itu daripada Allah. Bahkan Al-Quran memberikan tantangan kepada kita. Seandainya kalian tidak yakin bahwa Al-Quran itu datangnya daripada Allah, jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Seandainya kalian ragu yang bahwa Al-Quran kami turunkan itu bukan datangnya dari Allah, fa'tu bi suratin mim mislih, coba datangkan satu surat yang semisalnya. Adakah orang yang telah mampu? Belum. Dari masa Rasulullah sampai uronyo mi mutuah abu yang berbahagia golomna, kecuali salah sidrawa orang kafir yang mencoba ingin menandingi Al-Quran, namanya Musailamah Kadzab. Dia bertujuan ingin menandingi Al-Quran untuk membuktikan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah penipu. Cuma 3 ayat mampu dia wujudkan. Ya zibda, wahai kodo, wasautuhu kaka, sunya kaka, warijluhu arba, kakinya 4. Kabeh Musailamah. Cerita tentang cengguwak yang kelihatan ayat kan? Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan menjadi al-huda, akan menjadi petunjuk, akan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang muttaqin, wabil akhirati hum yuqinun. Manusia-manusia yang senantiasa yakin terhadap kehidupan akhirat. Alam hasyar, alam mahsyar. Ketika di padang mahsyar nantinya kita akan dihisab, dipertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Melewati alam mahsyar kita akan melewati yang namanya siratal mustaqim. Mampukah kita melewati? Apabila kita mampu, selamatlah kita, dipersilahkan oleh Allah masuk dalam surganya, subhanallah. Bila mana kita tidak mampu melewati siratal mustaqim, tentunya kita menjadi ahli neraka, naudzubillah. 2 alam yang terakhir Allah sediakan. Kalau bukan surga, itulah neraka. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau bukan surga, tentunya neraka. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi furqan. Kita akan mengenal dan memahami apa yang benar dan apa yang salah. Al-Quran menjelaskan kepada kita apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang haram, apa yang halal. Maka orang yang memiliki hati yang muttaqin, jiwa yang mukminin, ketika Al-Quran berkata haram, haram katanya. Ketika Al-Quran berkata halal, halal katanya. Tapi prinsip orang munafik, ketika haram kata Al-Quran, remang-remang katanya. Ini prinsip orang munafik. Maka wal furqan, Al-Quran itu akan menjadi pemisah. Al-Quran itu akan menjadi pembeda mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian Al-Quran pula syifa'u wa rahmah, akan menjadi obat, akan menjadi penenang jiwa. Makanya orang-orang yang sedang galau ketika membaca Al-Quran, tenang jiwanya. Syifa, penyembuh. Setiap penyembuh pasti obat. Setiap obat belum tentu sembuh. Tapi Allah menjanjikan Al-Quran itu syifa wa rahmah, menjadi penyembuh dan rahmat penenang jiwa. Bahkan kata Rasulullah di dalam satu hadis, siapa saja yang ingin menambah EQ-nya, maka biasakan dengan membaca Al-Quran.
Urang bagah jawai tengku bagah tua pakon karena lalengan Quran kon ngan Quran tu. Yang leweknya si kalalengan game dan sebagainya kon jawai bagah pungor tu. Ingin IQ kita bertambah, apa kata Rasulullah? Biasakan dalam membaca Al-Quran. Bahkan ini pernah terjadi, terbukti. Siapa yang menceritakan? Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau pernah menulis di dalam bukunya. Ketika beliau kuliah di luar negeri, beliau melihat ada 2 orang Yahudi, satu laki-laki, satu perempuan. Senantiasa kedua-duanya memiliki IP yang tinggi. Penasaran B.J. Habibie. Coba baca kembali buku cerita daripada beliau, kisah memorial kehidupan beliau. Lalu B.J. Habibie berjumpa dengan orang Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang kalian lakukan sehingga nilai kalian senantiasa bagus? Apa jawabnya? Kami senantiasa tengah malam bangun dan membaca Al-Quran. Menyebabkan B.J. Habibie ketika itu terkejut. Seharusnya yang kalian lakukan itu adalah saya yang melakukannya sebagai muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika malam selanjutnya B.J. Habibie bangun tengah malam, lalu beliau mandi, salat sunnah 2 rakaat dan senantiasa membacakan Al-Quran. Dalam beberapa bulan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya apa yang Allah berikan? Juara yang biasanya peringkat didapatkan oleh Yahudi kembali berpindah. Juara itu berpindah kepada Profesor Dr. B.J. Habibie. Subhanallah. Al-Quran bisa menambah IQ kita. Bahkan sidang jamaah sekalian, Al-Quran siapa saja yang senantiasa membacanya, mengalir kalam-kalam lewat lidahnya, maka orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut termasuk hamba Allah yang dirindukan surga. Hari ini kita senantiasa mengidolakan surga. Senantiasa hari ini kita mendamba-dambakan surga. Apakah surga menginginkan kita? Rasulullah menjanjikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Surga itu mengidolakan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Siapa hamba Allah yang dirindukan oleh surga? Siapa hamba Allah yang senantiasa diidolakan oleh surga? Yang pertama kata Rasulullah, hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya daripada berbicara yang tidak bermanfaat, daripada pembicaraan yang kotor, bahkan daripada mengupat, fitnah dan sebagainya. Hafidhil lisan. Ingat, lisan tak bertulang tak pernah kenal siapa tuannya. Getanya wedeh bangai tengkungan bahasa tu. Nah yang kadang-kadang orang lebak pegah untuk genek pelemah bagop dempa gedepa. Ujung buat karena le pegah mu pegah tu yang hana mu pupu. Maka itu pun legap sapu tang gedepa. Ingat, lidah itu mencerminkan seseorang. Bertegah-tegah bak pegah haba tu kumtua, bertegah-tegah tatat. Hafizul lisan, orang yang menjaga lidah, orang yang diidolakan oleh surga. Yang kedua, mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang membutuhkan, termasuk menyediakan bekal bagi orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Termasuk kita menyantuni anak yatim, karena Rasulullah mengingatkan, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Saya bersama orang yang menentuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Subhanallah. Allah isyarahkan dengan telunjuknya, seperti ini kami berada dalam surga. Wasaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan iman wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan berharapkan pahala semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, idolanya surga. Yang terakhir kata Rasulullah, yaitu talil Quran, orang yang senantiasa lidahnya mengalir kalam-kalam Allah dalam waktu luang dan dalam waktu sempit, senantiasa melantuni ayat-ayat Allah, kalam-kalam Al-Quran, talil Quran, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Oleh karenanya, ingat, Ramadan bulan mulia. Di dalam Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sesuatu yang mulia.
Apabila kita berada dalam Ramadan, dalam bulan yang mulia, ingin kita menjadi hamba yang mulia, biasakan kita dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kita pun akan menjadi mulia. Ketika kita bersama Al-Quran, jiwa kita bersama Al-Quran, tenang kita bersama Al-Quran, waktu kita habiskan dengan Al-Quran, Al-Quran mulia, Ramadan mulia, kita pun akan menjadi hamba yang mulia. Yakin dan percayalah, setiap hamba yang mulia pasti akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat pada tempat yang mulia. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Naim. Kita mohon kepada Allah kiranya kita termasuk hambanya yang akan mendapatkan undangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, kata Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana di dunia kalian ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang demikian dapat kita rasakan bersama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.